Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas bagaimana kasusnya kalau orang kemudian punya tanggungan puasa bulan Ramadan atau punya tanggungan puasa nazar. Kemudian orang tersebut meninggal dunia. Atau dalam pembahasan fikih disebut man mata wa alaihi siyamun. Barang siapa yang meninggal dunia tetapi dia ternyata punya hutang atau tanggungan berpuasa. Bagaimana ketentuan orang yang demikian? Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal kemudian dia punya tanggungan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada dua keadaan atau kondisi. Kondisi atau keadaan yang pertama adalah orang tersebut meninggal belum sempat membayar mengganti kewajiban puasanya karena ada sebab, ada ilat. Ilat atau sebab itu berkelanjutan sampai kemudian sebab atau ilat berkelanjutan menyebabkan dia meninggal dunia. Seumpamanya ada orang sakit di tahun 1441 Hijriyah bulan Ramadan, dia dalam keadaan sakit sehingga sebulan penuh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpikir bahwa mudah-mudahan sakitnya tersebut kemudian pulih, sembuh kembali sehingga di bulan Syawal dia bisa mengganti, mengqadanya. Tetapi ternyata masuk bulan Syawal, ternyata sakit itu masih berlanjut. Masuk lagi bulan Zulqa'dah, masuk lagi bulan Zulhijjah, sampai datang bulan Ramadan berikutnya, ternyata sakit itu berkepanjangan. Belum sempat dia mengqadha, belum sempat dia mengganti puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah, ternyata sudah akan masuk lagi dengan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ternyata ketika masuk bulan Ramadan Allah takdirkan meninggal dunia. Berarti dia tidak sempat mengqadha, tidak sempat mengganti puasa bulan Ramadan yang lalu adalah karena li'illatin, karena ada sebab, karena ada uzur berupa sakit, dan sakit itu berkelanjutan di luar kemampuan dia. Atau ada orang safar, bepergian. Jadi ilatnya orang boleh tidak berpuasa adalah karena sakit, sebabnya orang tidak berpuasa karena sakit, kedua safar, atau kalau membayar fidyah adalah orang yang tidak sanggup lagi. Selama dia dikatakan safar, maka boleh rukhsah bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan catatan seperti di awal pernah kita sampaikan, safar bepergian yang dimaksud adalah safar karena hal yang ma'ruf, hal yang dibenarkan di dalam agama. Orang safar karena berkunjung kepada kerabat, orang safar karena urusan bisnis, orang safar karena urusan belajar. Artinya hal-hal yang ma'ruf, bukan hal-hal yang berbuat dosa dan maksiat. Kalau orang melakukan safar berbuat dosa dan maksiat, maka tidak ada hak bagi orang tersebut kemudian mengambil rukhsah keringanan orang safar, baik itu sholat maupun berpuasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan safar, pada dasarnya safar itu oleh para ulama bisa dibatasi dengan 3 hari. Tetapi kalau memang orang itu yakin mau melakukan safar dan selesai urusan safarnya hanya 3 hari, maka posisi orang tersebut mencukupkan 3 hari. Tetapi kalau ternyata orang tersebut tidak mengerti, tidak bisa memprediksi safarnya itu apakah hanya 3 hari, maka sah-sah saja orang tersebut mengambil keringanan atau rukhsah walaupun lebih dari 3 hari. Seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan, membebaskan kota Azerbaijan, itu sampai 40 hari. Selama 40 hari itu kondisinya tidak bisa dipastikan apakah bisa selesai menaklukkan, membebaskan kota Azerbaijan itu dalam waktu 3 hari, dalam waktu seminggu, dalam waktu 2 minggu, tidak bisa dipastikan. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan para sahabat menjamak dan mengqasar salat selama 40 hari karena tidak bisa diprediksi. Dan itu rukhsah, boleh, keringanan. Nah, kalau ternyata ada orang melakukan safar kemudian dia ambil rukhsah tidak berpuasa di bulan Ramadan, awalnya mungkin dia menganggap bahwa safarnya itu hanya beberapa hari, tetapi ternyata berlanjut bahkan sampai sebulan penuh.
Dia berpikir setelah bulan Ramadan mungkin dia akan kembali mukim seperti semula dalam kondisi normal, dia akan ganti puasanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebut safar, bukan ukurannya safar itu adalah mudah perjalanannya atau tidak. Safar itu bukan diukur berdasarkan perjalanan transportasinya dengan apa. Selama orang dianggap dikatakan safar walaupun sarana transportasinya hari ini memudahkan, maka tetap dikatakan safar. Sekalipun mungkin kondisi fasilitas hari ini orang safar jauh berbeda dengan zaman dulu, tetapi selama itu dianggap dihitung sebagai safar, maka berhak boleh orang tersebut mengambil rukhsah dan keringanan. Maka tadi kembali, ketika ada orang safar ternyata dia menganggap safarnya sebentar, tetapi ternyata berlanjut. Selesai bulan Ramadan, ternyata belum sempat dia kemudian mengqadha, mengganti puasa bulan Ramadannya, kemudian dia melakukan safar lagi dan akhirnya terus berlanjut, belum sempat dia membayar hutang puasa bulan Ramadan, ternyata Allah takdirkan meninggal dunia. Berarti meninggal dunianya, meninggalkan membayar qadha atau mengqadha puasanya adalah li'illatin, karena sebab, karena alasan adalah berlanjut safarnya. Termasuk juga ketika orang yang tidak sadarkan diri, ighma. Ighma itu kondisi orang koma, tidak sadarkan diri. Umumnya kalau orang tidak sadarkan diri, ya bisa diperkirakan dalam waktu cepat, dalam waktu tidak lama. Tapi ternyata kalau ada orang berkelanjutan dan belum sempat mengqadha bulan Ramadan, maka termasuk dalam kategori ini. Termasuk juga orang yang dalam keadaan haid. Oleh para ulama ahli fikih kan tidak ditentukan dalam kitab-kitab fikih ketika kita membahas wanita haid, ternyata haid itu batas terlama, paling lama itu juga tidak ditentukan oleh para ulama. Sebagaimana juga tidak ditentukan berapa sih minimal harusnya wanita itu haid, juga tidak disebutkan, dibatasi oleh para ulama. Batas paling sedikit haidnya wanita, demikian juga batas paling banyaknya wanita haid itu tidak dibatasi oleh para ulama dalam kitab fikih. Atau ada orang yang kemudian mengalami nifas, belum sempat dia mengqadha, mengganti puasanya, ternyata Allah takdirkan meninggal. Demikian juga wanita yang hamil, demikian juga wanita yang menyusui, punya tanggungan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi ternyata kemudian belum sempat dia qadha, meninggal dunia. Pertama adalah li'illatin, karena berkelanjutan. Yang kedua, bisa jadi karena apa? Karena waktunya yang sangat singkat, pendek. Ketika sakitnya tadi sembuh ternyata di tanggal 29 atau 20 Sya'ban di tahun berikutnya, otomatis hanya kesempatan 1 hari. Kalau ternyata bulan Sya'ban itu 30 hari, kesempatan dia berarti hanya 1 hari, tanggal 29. Ternyata tanggal 29 dia meninggal dunia, berarti waktunya tidak memungkinkan, tidak ada kesempatan bagi orang itu. Auli ajzihi, atau yang ketiga, pertama karena sakitnya berkelanjutan, yang kedua karena waktunya sempit, dan yang ketiga karena memang tidak sanggup lagi. Dia sakit, tetapi giliran ketika ternyata harus mengqadha, dia masih belum sanggup. Hamil, menyusui juga demikian. Nah, kata para ulama, wanita atau laki-laki dalam kondisi yang demikian, para ulama, mayoritas ulama ahlul ilmi, bahkan dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa kafah, seluruh ulama berpendapat bahwa orang yang kondisinya demikian, belum sempat dia mengqadha, mengganti puasanya karena ada sebab sakit berkelanjutan, safar berkelanjutan, waktunya tidak memungkinkan, atau kemudian karena memang dia tidak sanggup lagi untuk melakukannya, maka kata para ulama ketika meninggal dunia, la alaiha atau la alaihi, tidak ada dosa bagi orang tersebut, tidak ada kewajiban bagi ahli waris, tidak ada kewajiban bagi para walinya untuk mempuasakan atau membayar fidyah. Tidak ada kewajiban.
tidak ada tanggungan. Sebab apa? Ini kata para ulama alasannya, puasa Ramadan ini adalah puasa yang Allah wajibkan, Allah sendiri yang mensyariatkan, Allah sendiri yang mewajibkan. Dan ternyata hamba tersebut ketika diwajibkan puasa itu kondisinya tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali menurut kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Dalil berikutnya juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu an. Kata sahabat Abu Malik Al-Asja'i, datang seseorang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang seseorang yang dia datang bertemu menjumpai bulan Ramadan tapi kondisinya sakit parah dan dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal yuqda anhu, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi kondisinya sakit parah dan dia tidak sanggup berpuasa, apakah orang tersebut boleh dipuasakan? Apakah boleh diganti puasanya oleh orang lain? Maka kata Rasulullah SAW, jawabannya dua. Kalau orang tersebut ketika bertemu dengan bulan Ramadan memang tidak sanggup untuk berpuasa, kemudian dia meninggal dunia, fala yuqda anhu, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut tidak usah dipuasakan, tidak usah diqadha oleh orang lain puasanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, kalau orang tersebut ternyata ketika bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia sakit, setelah itu dia sembuh, tetapi ketika sembuh itu dia belum sempat untuk belum sempat untuk mengqadhanya, barulah orang ini boleh diqadhakan. Jadi yang digarisbawahi di dalam hadis itu yang pertama tadi, ketika dia sakit dan tidak sanggup berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, fala yuqda anhu, tidak usah diganti atau dipuasakan oleh orang lain. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Bahkan dalam kitab Al-Mughni disebutkan kafah. Kalau kafah itu berarti seluruh ulama berpendapat bahwa orang yang demikian berarti uzur, tidak ada kewajiban bagi si mayit, tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengganti puasanya ataupun membayarkan fidyah. Ini mayoritas ulama. Apakah ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini? Ada dua ulama. Pertama adalah ulama di zaman tabi'in bernama Tawus dan Qatadah. Beliau berpendapat orang yang demikian kondisinya sama seperti wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Orang yang demikian kondisinya disamakan seperti orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Di dalam ayat itu Allah sebutkan fidyah, kewajiban dia membayar fidyah, berarti memberi makan setiap hari orang miskin. Tetapi pendapat ini menyerupakan orang yang sakit sampai meninggal dunia, orang yang safar sampai meninggal dunia, kemudian wanita hamil, wanita menyusui, wanita yang haid, wanita yang nifas tadi, diserupakan dengan orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, atau dalam ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, kemudian membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ini berbeda, tidak bisa disamakan kata para ulama. Kenapa? Kalau orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, masih ada beban taklif bagi orang itu, masih ada kewajiban syariat bagi orang itu. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah orang yang sudah tidak ada beban taklif lagi. Karena apa? Sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunia, meninggalkan ataupun tidak melaksanakan kewajiban itu adalah karena ada uzur. Maka kalau bolehlah kita bandingkan dua pendapat ini, maka tentu yang lebih kuat, yang lebih roji adalah pendapat mayoritas ulama atau kafatul ulama, mayoritas ulama yang berpendapat orang yang kondisinya demikian, dia uzur, tidak ada kewajiban dia maupun ahli warisnya untuk mengganti puasa ataupun membayar fidyahnya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.